Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kegiatan hari ini kita akan membahas tugas yang pertama yang berkaitan mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, di sini kalian diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G. Kemudian lengkapilah isian berikut ini dengan benar dan teliti. Nah, di situ ada soalnya. Nomor 1, titik E terletak pada garis DH. Titik E sini garis DH. Nah, otomatis titik E ini terletak di luar garis DH. Selanjutnya yaitu titik P terletak titik-titik garis EG. Titik P di garis EG. Nah, titik P ini terletak pada garis EG, di dalam garis EG kan ya. Yang nomor 3 yaitu titik A terletak titik-titik pada bidang ACGE. ACGE. Nah, ini bidangnya. Titik A-nya. Nah, titik A-nya berarti terletak pada bidang ACGE. Selanjutnya yaitu titik E terletak titik-titik bidang DCGH. Bidang DCGH. Nah, di sini bidangnya titik A-nya. Nah, di sini berarti titik A itu terletak di luar bidang DC. Terletak titik E ya. Titik E di sini berarti titik E. Nah, titik E ini terletak di luar bidang DCGH. Nah, selanjutnya titik F terletak bla 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 bidang BGE. Bidang BGE. Nah, ditanyakan apa? Titik F-nya. Titik F. Nah, ini titik F. Berarti titik F itu terletak di dalam atau terletak pada bidang BGE. Nah, next yaitu titik garis AC. Garis AC titik-titik itu kan dengan garis EG. Jawabannya adalah sejajar. Garis AC. Nah, garis AC titik dengan garis EG. Garis AC dengan garis EG. Nah, ini apa? Sama kan garisnya. Kalau misalkan ibu panjangin, ini dia tidak akan menyentuh. Ada jarak yang sama. Maka dia sejajar. Garis AC sejajar dengan garis EG. Selanjutnya yaitu garis EH dengan garis BE. Garis EH dengan garis BE. Nah, di sini apa nih? Kemarin ada sejajar, berpotongan, dan bersilangan. Nah, ini ada titik persekutuannya kan ya, di E. Kalau ada titik persekutuannya berarti apa? Berpotongan. Nomor 7 itu berpotongan. Selanjutnya garis HF dengan garis BG. HF dengan garis BG. Nah, di sini ada titik perpotongannya enggak atau titik persekutuannya? Tidak ada, berarti ini bersilangan. Ingat ya, bersilangan. Karena HF dengan BG bukan sejajar. Kalau sejajar itu garisnya sama arahnya. Nah, kemudian kalau berpotongan itu ada titik persekutuannya. Karena ini tidak ada dan bukan sejajar juga, jadi ini bersilangan. Nomor 9, garis CD dengan garis EG. CD dengan garis EG. Nah, lihat, masih banyak yang jawab sejajar. Apakah sejajar? Tidak. CD kalau mau sejajar dengan apa? CD dengan AB bisa. Yang sama bentuk garisnya. Dengan HG bisa. Tetapi kalau CD dengan EG, nah ini adalah bersilangan atau berpotongan.
Kalau berpotongan ada titik persekutuannya. Di sini ada titik persekutuannya enggak? Tidak ada, maka jawabannya bersilangan. Nah, nomor 10, garis BG titik-titik bidang BCGF. 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 Nah, ini bidang ya. Kita sambungin. Titik BG-nya. Nah, ini ada garis BG. Nah, garis BG berarti terletak pada bidang BCGF. 10 terletak pada nomor 11, garis AC titik-titik bidang EFGH. 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 Nah, sini kan nih kita arsir bidangnya garis AC. Masih AC. Nih. Tarang. Nah, garis AC dengan bidang EFGH ini adalah sejajar. Mengapa sejajar? Karena di dalam bidang EFGH ada garis EG. Ya, di dalam itu ada garis EG, di mana EG ini sejajar dengan AC. Maka hubungannya garis AC dengan bidang EFGH yaitu sejajar. Nah, kemudian nomor 12, garis BE titik-titik bidang ADHE. Garis BE dengan ADHE. Nah, ini apa? Sudah terlihat. Garis BE itu memotong bidang ADHE. Nah, kemudian nomor 13, karena si BE itu memotong atau menembus si bidangnya ya, ini garis BE-nya. Nah, jadi memotong. Nomor 13, bidang ABFE dengan bidang DCGH. ABFE dengan DCGH. Nah, ya. Apa hubungannya? Yang bidang depan dengan bidang belakang otomatis sejajar. Nah, nomor 14, bidang BEG titik-titik dengan EFGH. Bidang EFGH. EFGH. Nah, sini dengan BEG. BEG. Nah, garis BEG bidang BEG dengan bidang EFGH yaitu apa hubungannya? Berpotongan. Karena ada apa? Karena ada garis persekutuan di antara dua bidang itu. Garis persekutuannya yang mana? Yang EG. Nah, maksudnya ada garis yang memotong si bidang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu 15, ACGE dengan BFHD. ACGE dengan BFHD. Nah, apa ini? Berpotongan juga, sama. Kalau sejajar itu bentuknya sama ya. Ini kan kita lihat ACGE. Nah, ACGE dengan BFHD. Nah, itu saling memotong, berpotongan. Kemudian yang nomor 16, titik yang terletak pada garis FH. Nah, titik apa aja nih di garis FH? Ada titik F, ada titik P, dan ada titik H. Oke, nomor 17, titik yang terletak pada bidang BEG. Nah, titik-titiknya mana aja nih? BEG. Nah, ada titik B, titik E, titik P, titik G. Nah, kemudian nomor 18 yaitu garis-garis yang bersilangan dengan garis CG
garis yang bersilangan dengan garis CG. Nah, yang bersilangan dengan garis CG, otomatis yang tidak memiliki titik perpotongan, titik persekutuan, nah dan bukan sejajar. Yang mana? Yang AB. Nah, garis AB, kemudian garis apa lagi? Garis AD. Nah, AD. Kemudian garis apa lagi? BE. Nah, ini BE tidak sejajar dan tidak memiliki titik persekutuan di CG. Kemudian ada lagi EP. Nah, EP. Kalau EG bersilangan enggak? Enggak, karena kenapa kalau EG? Nah, ada titik persekutuannya di G. Kalau ada titik persekutuannya berarti dia berpotongan. Nah, selanjutnya setelah EP ada EH. Nah, EH. Kemudian ada juga EF. Nah, sini EF. Kalau AE garis apa AE? AE itu dengan CG sejajar. Bentuknya sama kan ya? Nah, AE dengan CG ini sejajar, bukan bersilangan. DH dengan CG sejajar. BE dengan CG, BF dengan CG sejajar. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yang 19, garis yang sejajar dengan BEG. Garis yang sejajar dengan BEG. Nah, yang mana yang sejajar? Yang sejajar itu kalian lihat dari garis pembentukan dari bidang BEG. Pertama ada garis apa yang membentuk BEG? Ada garis BE. Nah, ini garis BE. Sejajar dengan apa BE itu? CH. Tapi CH ada garisnya enggak? Enggak ada. Berarti bukan. Selanjutnya terbentuk dari garis apa BEG? BG. Lihat di sini. BG. BG itu sejajarnya dengan apa? AH. Tapi AH ada garisnya enggak? Enggak ada. Berarti bukan. Tidak ada garis putus-putusnya ya, maksudnya tidak menyambung dia di soal. Nah, kemudian ada lagi garis apa yang terakhir? Ada garis EG yang membentuk bidang si BEG. Itu ada garis EG. Nah, sini EG. EG sejajar dengan garis AC. Nah, kebetulan di AC itu ada titik-titik putus-putusnya. Nah, itu berarti ada tanda garisnya. Berarti BEG itu sejajar dengan AC, garis AC. Kemudian nomor 20, bidang yang sejajar dengan BCGF. 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 Nah, yang sejajar dengan bidang BCGF yang mana? Udah tahu pasti ADHE. Nah, oke. Cukup sekian pembahasan pada tugas yang pertama. Next, kita bahas tugas yang kedua.